Halo, apa kabar Sobat Ruang Bos? Semoga kita semua sehat, stay healthy, dan jangan lupa untuk bahagia. Senang saya Timur Arif Riyadi kembali menyapa Anda dalam podcast Ruang Bos. Ruang bicaranya para bos yang edukatif, inovatif, dan kreatif. Sobat Ruang Bos, penatnya kesibukan kita sehari-hari di kota besar tentunya membuat kita butuh suasana untuk refreshing dan mericas diri kita kembali. Staycation yang jauh dari hiruk pikuk dan lokasi yang tenang, apalagi ditemani oleh suasana pegunungan yang indah dan segar, tentu menjadi suatu pilihan utama. Nah, untuk membincangkan hal ini, Ruang Bos telah hadir di Pesona Alam Resort and Spa Puncak Bogor, dan telah hadir menemani kita General Manajernya, yaitu Bapak Handi Bunardi. Apa kabar Pak Handi, sehat? Sehat Mas Timur, terima kasih setelah hadir di Puncak ya. Sama-sama Pak Handi. Gimana nih aktivitas, masih landai gara-gara pandemi atau sudah mulai berlari nih? Kebetulan untuk periode bulan Februari ini sedikit landai ya, dikarenakan peningkatan dari kasus Omikron yang melonjak, sehingga impactnya ke bisnis cukup banyak ya. Cukup banyak, baik. Tapi kalau dibandingkan dengan masa sebelum pandemi, sebetulnya penurunannya itu tingkatnya sampai berapa persen sih Pak Andi? Apabila dibandingkan dengan PPKM sebelumnya, untuk PPKM yang saat ini di bulan Februari itu tidak terlalu parah ya. Oke. Karena dibandingkan ketika awal-awal kita di bulan Juli kalau nggak salah tahun lalu itu okupansi sangat rendah, di mana kita hanya mencapai 17%. Tetapi di bulan Februari ini masih bisa di angka 50-an%. Baik. Oke Pak Handi, sebelum kita jauh membahas tentang bagaimana strategi pemasaran dari Pesona Alam Resort and Spa, sebetulnya bisa diceritakan ke Sobat Ruang Bos sejarah dan konsep apa sih yang akan diusung oleh Pesona Alam Resort and Spa ini Pak? Baik. Sebelumnya izinkan saya juga untuk menjelaskan bahwa Pesona Alam Resort dan Spa ini merupakan sebuah properti yang dimiliki oleh Agung Sedayu Group ya, yang di-manage oleh Tauzia International Hotel Management. Dan hotel ini awal mulanya didirikan di tanggal 8 Februari tahun 2015. Jadi sudah 7 tahun lah ya. Tahun ya. Dan hotel ini juga mengusung konsep di mana merupakan suatu resort yang kita memiliki area yang cukup luas, sekitar 27 hektar. 27 ya. hektar ya. Dan kita memiliki satu spot yang sangat luar biasa, di mana kita memiliki alam yang sangat terbuka ya, dan juga pemandangan yang luar biasa. Dan konsep yang diusung adalah sebagaimana nama hotelnya sendiri merupakan pesona alam yang mengandalkan view yang sangat baik, dan juga kita merupakan resort hotel di mana kami sebenarnya adalah tempat destinasi untuk para travelers yang khususnya mencari kesejukan ya, suasana yang tenang, jauh dari hiruk pikuk. Itu sebetulnya ya Pak Handi ya. Alam terbuka dan area tempat untuk refreshing ya, baik itu bagi keluarga ataupun bagi korporasi. Kita memiliki banyak fasilitas juga. Selain kamar dan ruang terbuka, kita juga memiliki fasilitas konferensi untuk MICE ya. Untuk MICE ya, betul. Sehingga tempat kita ini juga merupakan suatu destinasi untuk MICE. Ya, jadi sangat lengkap fasilitasnya. Bukan hanya untuk leisure tapi juga untuk bisnis. Iya. Dan untuk kegiatan keagamaan juga bisa di sini gitu. Ya, pernikahan atau sejenisnya ya. Keagamaan, keluarga, pernikahan ataupun ulang tahun atau special occasion. Dan buat korporasi juga, selain untuk meeting juga tempat kami ini sangat baik untuk digunakan sebagai tempat untuk team building ya, untuk outbound ya, betul. Oke. Jadi sebetulnya sangat lengkap nih ya Pak Handi ya, karena begini, kalau kita berbicara tentang korporasi nih, mereka kan sudah beraktivitas sehari-hari, penat dengan stres di kota besar gitu ya. Kalau kita hadir ke sini, sebetulnya banyak hotel atau resort yang banyak menawarkan fasilitas yang mewah, tapi di sini bedanya view-nya itu ya Pak Handi ya, yang menjual ya. Bisa dielaborasi lagi nggak nih Pak? Sebetulnya kita sedang berada di kaki gunung apa sih ini Pak?
Jadi Pesona Alam Resort and Spa ini berada di Jalan Taman Safari ya, 101. Dia berada di ketinggian 1.200 meter di atas laut ya, sehingga sudah pasti sejuk itu ya Pak ya. Pasti sejuk ya. Kemudian kita ini dikelilingi oleh sebenarnya banyak gunung ya. Saya nggak bisa sebut satu persatu. Yang pasti adalah Gunung Pangrango, Gunung Gede, dan juga dari ketika view-nya cuacanya cerah, kita bisa lihat Gunung Salak juga di Bogor. Dikelilingi oleh 3 gunung. Kurang lebih 3 gunung. Yang kece-kece ya Sobat Ruang Bos, siap-siap nih datang ke sini ya. Betul. Nah di sini juga biasanya banyak ini ya Pak ya, kabut turun kalau sore. Itu tentunya merupakan ambience tersendiri ya bagi tamu-tamu untuk datang ke sini untuk mencari suasana yang lebih adem. Betul. Kadang kita mungkin tanpa mengharapkan adanya kabut, tiba-tiba bisa saja waktu siang hari tiba-tiba kabutnya turun sehingga menutupi seluruh gedung dan suasananya jadi romantis kalau saya romantis. Dan Sobat Ruang Bos mungkin kalau ingin yang berbeda dari sini, kalau di tempat lain kan kita butuh AC yang besar. Kalau di sini justru malah ada pemanas ruangan ya Pak ya, malahan ya. Kalau pemanas ruangan yang ada tuh di lobi ya, khususnya ya. Jadi tiap malam kita pasti akan menghidupkan pemanas ruangan ya, sehingga travelers yang pengen mencari kehangatan dia bisa tetap nyaman. Sedangkan kalau di kamar kita memang ada air condition yang bisa di setup untuk suhu tertentu. Bila terlalu dingin ya bisa dinaikkan supaya lebih hangat gitu ya. Mau hangat, mau dingin, mau sejuk, semua lengkap ada di Pesona Alam Resort and Spa. Betul, silakan pilih. Baik Pak Handi, kemudian masalah fasilitas nih, bisa dielaborasi lagi kah fasilitasnya apa saja seperti kolam renang atau jogging track itu seperti apa sih Pak? Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, selain kamar kita memiliki 136 kamar. Kita juga memiliki 25 villa ya, 25 villa di mana ada yang 1 bedroom, 2 bedroom atau 3 bedroom dengan fasilitas dapurnya juga. Lalu kita juga memiliki area kolam renang, kita memiliki 4 buah. Dua di Pesona Alam dan 2 di villa. Dan di Pesona Alam sendiri kita memiliki 1 kolam anak yang difasilitas dengan air hangat, sehingga anak-anak juga tidak perlu khawatir kedinginan ya. Itu yang kita cari ya, kolam air hangat itu sebenarnya jarang ya ada di resort yang lain. Lalu kita juga ada fasilitas kids playground yang cukup lengkap. Ada bungee jumping, ada slide, dan juga ada flying fox ya. Bungee jumping dan flying fox. Berarti sebetulnya lengkap ya. Fasilitasnya mulai dari untuk dewasa sampai anak-anak di sini. Ada. Ya, lalu juga ada petting zoo ya bagi anak-anak yang pengen memberikan makan kepada satwa, feeding gitu juga ada. Lalu ada spa, ada gym. Jadi bagi yang pengen berolahraga tetap bugar juga bisa dilakukan di fasilitas gym kami. Serta ya cukup dengan adanya area yang cukup luas, banyak sekali tamu-tamu juga menggunakan kesempatan itu untuk jalan-jalan mengelilingi hutan pinus yang ada di sini. Memang ketika tim Ruang Bos masuk ke sini kita sudah ditemani oleh suasana hutan pinus yang asri, kemudian tamannya yang bagus. Jadi sebetulnya selain rohani kita yang sehat, jasmani kita juga bisa sehat juga ya. Betul sekali. Betul. Baik Pak Handi, tadi kalau kita sudah berbicara tentang fasilitas Pesona Alam Resort and Spa, nah sekarang untuk pengembangan ke depan, apakah Pesona Alam juga memiliki program-program untuk pengembangan area ini yang masih cukup luas nih ya Pak ya? Iya betul. Kebetulan dari pihak owner kami ya, dari pihak Agung Sedayu Group, di tahun 2020 kita baru saja membuka 1 resort baru yang jaraknya sebenarnya hanya tinggal mungkin cuma jalan sepelembaran batu lah ya. Bersebelahan. Kita membangun 5-star resort yang baru, di mana kita beri nama sebagai The Botanica Sanctuary. Dan resort tersebut memiliki 166 kamar dengan 8 tipe kamar yang berbeda-beda. Nah, konsepnya sangat unik ya, di mana
Dari namanya aja Botanica Resort ini mengusung konsep hotel yang green, yang hijau ya, di mana kita bisa menemukan kurang lebih ada sekitar 40 jenis tanaman lokal di Indonesia yang kita tanam di sekeliling hotel dan juga taman-tamannya. Dan juga memiliki 2 restoran yang bertaraf internasional, di mana kita memiliki 1 all day dining, konsep tempat restoran untuk sarapan dan juga makan siang, di mana kita mengusung 4 konsep open kitchen. Dari Indonesian food, lalu Western, lalu Oriental, serta Middle East. Semua lengkap ya. Lengkap, berarti wisatawan dari manapun siap disuguhi oleh keramahan tadi ya, kulinernya ya. Kulinernya betul. Itu hotel, nama restorannya adalah Garden Brasserie. Lalu 1 restoran yang bersebelahan juga merupakan 1 restoran specialty kami ya. Namanya Gyu Restoran Steakhouse ya. Gyu Restoran Steakhouse. Ini kayak ke Korea-Koreaan enggak ya? Enggak ya? Ke Jepang-Jepangan. Ke Jepang-Jepangan, sama-sama Asia Timur lah ya. Iya betul. Karena kalau kita membedah katanya Gyu itu merupakan sapi di Japanese ya, dalam bahasa Jepang. Yang eksklusif ya, yang memang enaknya Wagyu itu ya. Betul. Oke. Jadi menu yang diusung merupakan konsep steakhouse yang punya Japanese influence-nya gitu. Jadi bisa menemukan makanan-makanan Japanese juga di restoran tersebut. Oke. Jadi menunya cukup mewah, tapi tentu harganya terjangkau gitu ya Pak Andi ya. Terjangkau, dan kualitas daging yang kita sediakan juga merupakan kualitas yang premium ya. Jadi daging-dagingnya import, kualitasnya juga yang paling bagus. Iya. Pak Handi, kalau tadi berbicara mengenai masalah Botanica Sanctuary, kan tadi disinggung masalah tanaman ya. Jadi bagi teman-teman Ruang Bos yang hobi akan tanaman gitu ya, yang suka nursery, bisa ya langsung mampir ke Botanica. Dan kita juga ada sisi edukatifnya buat teman-teman yang membawa anaknya ataupun saudaranya gitu ya, keponakannya. Kita di setiap tanaman itu kita melakukan memberi keterangan QR code, sehingga nanti tinggal di scan, dapat namanya dan dapat informasi lengkap tentang tanaman itu. Betul. Dan juga nanti kalau bisa mendapatkan 20 jenis tanaman yang berbeda, nanti kita kasih hadiah. Wah, ini menarik sekali nih ya sebetulnya. Sekalian kita refreshing, edukasi juga jalan, dapat hadiah juga. Betul. Ya, jadi orang tua kan pengennya relax ya, biar anak-anaknya yang keliling-keliling nyari nama tanaman. Wah, itu seru sekali tuh ya Sobat Ruang Bos. Cepat-cepat catat tanggal mainnya langsung ya. Pesan untuk Botanica Sanctuary. Itu masih 1 grup dan masih 1 lokasi nih dengan pesona alam. Betul. Baik Pak Handi, kalau berbicara masalah masa pandemi tentu ada penurunan tingkat okupansi. Nah, sebetulnya dari Pesona Alam Resort and Spa sendiri memiliki strategi marketing seperti apa nih? Oke, baik. Pandemi itu memang tidak bisa kita pungkiri ya, itu mengakibatkan tingkat hunian juga berkurang ya. Tetapi satu hal yang menjadi hal yang kami lakukan secara konsisten adalah memastikan semua protokol kesehatan berjalan dengan maksimal ya. Dari mulai tamu reservasi, lalu juga ketika mereka datang kita memberikan informasi bahwa basically harus dalam kondisi yang sehat ya, sehingga mereka pun aman ya, dan juga tamu yang lain juga aman. Kemudian kita juga mengikuti saran dari pemerintah, tentunya tamu-tamu yang datang juga kita minta untuk scan peduli lindungi ya. Untuk memastikan bahwa setiap tamu yang datang sehat, sudah tervaksinasi. Betul, sehat, tervaksinasi, dan khususnya itu kan akan jadi baik ya buat tamu sendiri dan juga buat karyawan. Sekedar informasi, karyawan kami juga sudah mendapatkan vaksin booster. Wah, ini yang ketiga nih ya berarti ya. Jadi bisa dijamin higienitas dan kesehatannya. Betul, ya. Karena itu adalah prioritas utama kami ya, sehingga kita harus menyediakan fasilitas yang selain nyaman tapi juga aman buat semua travelers. Dan tentunya strategi-strategi yang kita lakukan juga kita melakukan
banyak sekali promosi-promosi ya Yes. yang kita lakukan, baik itu dengan rekan online travel agent yang ada, lalu juga kita melalui brand website kami juga kita melakukan banyak sekali campaign marketingnya dan juga promosi, dan sekarang tuh kita lagi melaunching yang namanya program work from hotel. Wah, work from hotel Iya, menarik di mana nih. betul, di mana setiap tamu bisa ya kalau misalnya tidak mau ke kantor tapi juga pengen berlibur, Berlibur. bisa langsung satu Oke, paket, di mana dengan harga yang cukup terjangkau, mendapatkan fasilitas kamar yang bagus dan juga termasuk sarapan dan juga ada afternoon tea-nya, di mana mereka bisa menikmati waktu sambil bekerja sambil beristirahat. Dan juga ada paket jaring satu lagi Iya, yang kependekan dari belajar daring. belajar Ya, dari jadi yang pengen sekolah, yang anak-anak sekolahan juga pengen refreshing bisa ke sini bersama Oke. keluarganya. Gitu. Ada program jaring, ada program work from hotel. ya. Berarti ini fasilitas internetnya juga pasti sudah oke nih ya Pak ya. Jadi, Gak usah ditanya lagi ya. Betul. Jadi setiap tamu dan juga khususnya buat anak-anak yang pengen belajar, kita kebetulan memiliki fasilitas internet yang cukup kencang, di mana ada 200 Mbps yang ada di hotel ini, sehingga kita akan pastikan bahwa setiap yang bekerja online itu ataupun belajar online itu tetap konektivitasnya cukup tinggi, lancar dan cukup tinggi. Jadi nggak usah khawatir terputus-putus ya, don't worry ya. Betul. Baik, tadi kalau berbicara strategi marketing sudah nih. Nah, sekarang kalau berbicara tentang menu nih sekarang nih. Kita kan sudah beraktivitas seharian, tentu lapar nih. Kira-kira konsep menu yang dituangkan oleh Pesona Alam Resort and Spa seperti apa nih? Jadi kita kebetulan di Pesona Alam ada satu restoran, ya, Banyan Restoran. Menu yang kita tawarkan di Pesona Alam itu lebih condong ke menu tradisional, ya, yaitu menu Indonesia. Walaupun ada sedikit sentuhan dari menu Westernnya. Siap. Tapi boleh dijamin bahwa makanan yang ada di Banyan Restoran itu sangat cocok lah untuk ramah di lidah Indonesia. Betul. Kalau ingin yang western atau Timur Tengah bisa nanti ke Botanica Sanctuary. Betul. Lengkap lah di sini ya. Lengkap, iya, dari sarapan, makan siang dan sampai makan malam kita sediakan juga di sini. Baik. Atau yang males juga di kamar, apa sih namanya, mager ya? Mager ya. Nah, bisa lewat room service. Kita juga akan antarkan. Betul. Baik Sobat Ruang Bos, rasanya tidak afdol nih kalau kita juga tidak mengicip-icip apa sih kuliner andalan dari Pesona Alam Resort and Spa. Bisa diterangkan lagi Pak Andi, kira-kira apa nih menu andalan dari resort di sini? Baik. Untuk di Pesona Alam Resort and Spa sendiri, promo yang sedang dilaksanakan di restoran kami adalah ayam bakar Ciamis, dan juga Banyan Tropical. Nanti bisa icip-icip langsung, Mas. Wah, ini Mas kita bareng-bareng nih ya Ruang Bos ya. Sama si chefnya ya. Oke. Dan juga kalau di Q Steakhouse kita ada slow cook US top blade beef. Nah, itu premium pasti nih ya. Itu premium. Jadi dagingnya memang dari US kita impor, dan itu dimasak secara perlahan ya, kurang lebih 48 jam. Ya. Sehingga dia dagingnya itu sangat lembut. Nah, jadi itu adalah menu favorit yang sedang berjalan di Q Steakhouse. Oke. Ya, rasanya nggak tahan lagi nih ya. Kemudian ada lagi mungkin. Dan tentunya bagi sobat traveler yang pengen, tentu ya, banyak juga yang berpasangan, pengen quality time dengan istrinya ataupun pasangannya. Kita juga ada macam-macam romantic dinner, ya, di mana kita set up khusus untuk pasangan tersebut. Kita ada yang namanya The Cabana Dinner, ya, kita set up di wedding chapel kita. Sangat eksklusif hanya untuk tamu tersebut. Menunya Western, ada 4 course. Kemudian juga ada konsep yang agak unik, di mana
sambil makan sambil ngampar. Kita sebut sebagai ngampar wengi. Atau makan malam sambil ngampar ditemani dengan bintang-bintang ya. Nah itu menunya itu konsepnya kayak mini buffet dan makanannya itu lebih tradisional. Lebih tradisional. Iya. Jadi kalau yang ingin suasana romantis dapat juga, Iya. ingin yang suasana membumi juga bisa dapat ya di cuma suasana bintang-bintang tadi itu ya. Betul. Dan juga kita di rooftop juga kita buat bisa juga untuk romantic dinner buat teman-teman yang pengen quality time dengan pasangannya di rooftop di Botanica Sanctuary. Wah, kalau rooftop ini sebetulnya sudah bisa tidak bisa diomongin lagi. Pasti view-nya sangat indah ya. Betul. Jadi konsepnya rooftop kita itu memang terbuka, sangat terbuka. Di sana juga ada kolam renang, ada yang buat anak-anak, ada buat dewasa, dan juga ada 2 jacuzzi. Wah. Jadi bagi yang anak-anak hangat, yang dewasa memang tidak ada pemanas, tetapi kalau sudah kedinginan bisa nyemplung ke jacuzzinya tadi itu. Asal jangan loncat aja. Nah, itu konsepnya terbuka ya, bisa kalau lagi cerah itu bisa melihat view dengan 360 derajat. 360 derajat ya. Siang ditemani oleh view pegunungan, malam ditemani oleh kelap-kelip bangunan-bangunan di sini dan juga bintang ya. Betul, ya. Baik, kalau untuk berbicara tentang tipe-tipe ruangannya lagi nih Pak Handi, ada yang bisa di-share nggak ke Sobat Ruang Bos? Apalagi sih kira-kira yang ditawarkan? Baik. Jadi di Pesona Alam Resort dan Spa sendiri kita memiliki 4 tipe kamar ya di mana dimulai dari superior dan deluxe itu kamar yang menghadap ke garden. Lalu kita memiliki deluxe mountain view dan juga deluxe corner. Nah, untuk mountain view dan deluxe corner itu dia punya view yang bagus ya di mana bisa menghadap ke gunung. Wah. Sedangkan kalau di Botanica Sanctuary sendiri ada 8 tipe kamar. Ya. Jadi bedanya size di kamar Pesona Alam itu 26 meter persegi. Luas ya? Iya, luasnya sudah termasuk balkon. Sedangkan untuk di Botanica itu dimulai dari 32 meter persegi. Lebih luas lagi. Iya. Dari superior, deluxe, kemudian premier itu size-nya sama, tapi yang premier itu menghadap ke gunung. Sedangkan superior deluxe itu menghadap ke taman. Oke. Lalu kita punya satu konsep kamar yang sangat unik jenis Love Family, di mana kamar ini ada 2 tingkat. Bawahnya 32 meter persegi, mezzanine floor-nya ada 10 meter persegi. Di mana ada sofanya, jadi ruang khusus untuk anak-anak. Jadi kalau yang buat family bisa booking di kamar jenis tersebut. Lengkap baik untuk pasangan maupun keluarga bisa langsung ke situ ya Pak ya. Betul. Lalu kita juga ada tipe kamar unique corner room di mana setiap pojok-pojokan building itu sangat unik bentuknya dan ukurannya dimulai dari 47 sampai 55 meter persegi. Lalu ada garden suite 48 meter persegi, ada bathtubnya ya, ada ruang tamunya, dan juga ada valley suite. Yang beda itu adalah valley suite dengan garden suite itu hanya pemandangannya. Kalau garden suite itu menghadap ke garden, kalau valley suite menghadap ke lembah gunung. Dan yang terbesar itu adalah Botanica Suite. Jadi ukurannya 81 meter persegi. Wah, luas sekali ya. Nah, ini kita cuma punya 4 unit. Jadi sangat bagus sekali, pemandangannya sangat lepas, bisa melihat ke gunung, ke garden, dan bagus deh. Bagus ya. Ini jadi memang nggak usah diragukan lagi ke Botanica Sanctuary ini memang 5 star ya Pak ya. Jadi memang memanjakan kita dengan segala fasilitas yang ada di situ ya, termasuk pemandangan tadi itu ya. Betul. Oke. So we are the only 5-star hotel with 5-star services. Mantap. Baik, kalau berbicara tentang kalender events nih Pak Handi ke depan, apa nih yang ditawarkan oleh Pesona Alam dan Botanica? Baik, jadi kita sedang mempersiapkan untuk Ramadan ya. Sebentar lagi kita akan ada Ramadan dan juga Lebaran ya. Jadi kalender event kita untuk selanjutnya adalah kita mempersiapkan event-event tersebut ya, supaya ya baik itu untuk keluarga ataupun baik untuk korporasi yang ingin melaksanakan event-eventnya selama bulan Ramadan dan juga liburannya selama
Lebaran kita sudah mempersiapkan. Tentu nggak perlu khawatir karena nanti ada menu iftar juga, ada menu Pasti. berbuka puasa dan sahur itu sudah pasti Betul. disesuaikan. Dan kebetulan chef kita lulusan Arab Saudi. Wah, Timur Tengah, Timur Middle East Tengah. ya. Berbicara Middle East ini sebetulnya pangsa pasar sebelum masa pandemi banyak juga ya dari Oh Timur iya, Tengah betul betul. Ya mudah-mudahan international travelers udah bisa dibuka dibuka secepatnya, secepatnya, biar bisa lari lagi ya, memulihkan lagi nih semua betul, ya. Betul. Ya. Oke, baik. Terakhir nih Pak Handi, kalau berbicara tentang harapan ke depan nih terhadap pemangku kepentingan atau mungkin target-target korporasi ke depan seperti apa? Harapannya tentunya bagi kita semua ya, tentu kita ingin Indonesia segera lekas sehat kembali ya. Baik itu pandemi segera berakhir ya, dan juga perekonomian juga boleh segera Pulih ya, dan kita bisa beraktivitas sebagaimana sebelumnya, sebelum masa pandemi. Ya. Dan tamu juga diharapkan bisa rileks santai lagi ya. Betul. Tidak perlu khawatir apa-apa gitu yang diharapkan betul, ya. Mas. Kalau target-target korporasi ke depan seperti apa nih Pak? Kalau target korporasi ya tentunya kita berharap korporasi juga bisa kembali pulih ya, karena dengan pulihnya korporasi juga tentunya ada event-event atau function-function ataupun meeting-meeting akan kembali Normal lagi gitu ya. Sehingga ya memang tidak hanya dari leisure market saja, tetapi juga dari bisnis korporasi itu juga bisa balik kembali, sehingga ya akan sangat menolong khususnya dunia perhotelan ya. Baik. Kalau di masa normal dulu sebetulnya okupansi sampai 90-80% itu hal biasa ya Pak ya? Iya betul. Biasa ya. Iya. Sekarang mungkin agak melandai sedikit Sekarang agak melandai, tapi saya yakin kalau di Indonesia sih sekali kita sudah pulih dari masa pandemi, tentunya pasti akan pulih kembali. Baik Pak Handi Bunardi, terima kasih telah menemani Sobat Ruang Bos di Bincang Podcast kita. Semoga semua sehat, sukses selalu buat Pesona Alam Resort dan Spa. Baik. Terima kasih, Mas. Tapi Sobat Ruang Bos jangan lupa nih, kita akan icip-icip dulu menu berikut ini andalan dari Pesona Alam Resort dan Spa. Mudah-mudahan nanti semua happy ya. Iya. Baik rohani juga lidah kita nih bisa dihibur nih ya. Betul. Oke, demikian Sobat Ruang Bos bincang kita kali ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir acara. Jangan khawatir, bincang Ruang Bos akan hadir dengan narasumber dan tema lainnya yang tidak kalah menarik. Akhirnya langsung dari Pesona Alam Resort dan Spa, saya Timur Arif beserta tim produksi Ruang Bos dan Bapak Handi pamit undur diri. Salam sehat selalu dan Ruang Bos. Oke, Bos. Oke Sobat Ruang Bos, setelah kita puas nih menikmati fasilitas dari Pesona Alam Resort and Spa, kayaknya tidak pas kalau kita tidak coba mencicip menu makanan yang spesial nih dari Banyan Resto. Nah, saat ini kita sudah berada di Banyan Resto Pesona Alam Resort and Spa dan telah hadir menemani kita Chef Anggi Budiman. Apa kabar Chef Anggi? Siap, alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya? Sehat. Selama masa pandemi ini gimana nih aktivitas? Kita mau nggak mau sih harus menyesuaikan ya. Maksudnya kan tamu yang datang sekarang dia ekspektasinya biasanya lebih dari yang biasanya mereka dapat. Dimulai dari pas check-in mereka prokesnya harus dijaga. Lalu mereka makanan pun karena sekarang masa pandemi kita coba untuk serve sih. Serving. Jadi yang biasanya si tamu ngambil sendiri, masa pandemi ini kita serving. Baik, Chef, sebelum kita membahas lebih banyak tuh tentang masa pandemi terkait dengan menu-menu di restoran, kami ingin tahu dulu nih dari sahabat Ruang Bos, mungkin ingin tahu sebetulnya konsep yang diusung oleh Banyan Resto ini seperti apa sih, Chef? Oke, kita tarik dulu ke belakang. Banyan Resto ini kan sebenarnya Banyan itu kalau kita lihat secara apa ya, secara
histori kan itu banyan itu adalah sebuah pohon. Pohon sejenis pohon beringin ya. gitu. Betul. Jadi memang kan beringin tuh ketika kita datang tuh mau ngadem Teduh, rimbun, lebar, betul. rimbun Itu, gitu ya identiknya. Ambience yang mau kita kasih sih. Nggak cuman tamu datang cuman buat makan, cuman nuansa itu yang kita bawa dari kehangatan staffnya, ramah tamah. Jadi Kesejukan alamnya juga betul, kan, ya kan dari- dikelilingi yes, oleh pegunungan nature ya. is worth greeting-nya. Jadi benar-benar kita mau bawa konsepnya tuh benar-benar biarpun alam terbuka ini kita tonjolin sih. Makanya kita space-nya tuh benar-benar terbuka sih di sini. Dan yang menarik sebetulnya di Central Betul. Resto sendiri, ini sejarahnya Ya, katanya ada pohon betul. banyan sendiri ya. Jadi Chef, dulu ya? ini di centernya ini kita ada sebuah pohon banyan tadi itu cuman mungkin karena umur ya, Iya, namanya iya, pohon umur, jadi benar-benar udah tua banget. Dulu ada satu pohon yang bisa dibilang ikonnya banyan. Ada satu pohon di sini tumbuh sih, benar-benar tumbuh, akarnya juga banyak, cuman karena umur ya. Karena umur akhirnya digantikan dengan Betul, pohon yang lain ornamen ya, yang lain ornamen nih, yang lainnya. ornamennya kita ada Tapi itu bambu, tetap dijadikan nuansa sebagai alam. ikon Yes, dan center of point-nya kita. center point of. Oke, menarik ya sebenarnya Yes, Chef ya. yes. Oke Chef, sekarang kita masuk ke masalah menu nih yang Boleh, sudah dinanti-nanti boleh, nih. boleh. Nah sebetulnya sebelum kita cicip-cicip nih menu-menu spesial apa sih yang disajikan oleh Banyan Resto nih Chef? Jadi kan kebetulan nih masih dibilang awal tahun ya. Ya. Jadi awal tahun itu biasanya kita propose menu baru, entah itu untuk buffet atau untuk ala carte. Nah, yang kita sajikan ini sebenarnya masih dalam konsep atau propose menu untuk menu ala carte baru kita sih. Masih Ini pre-launching, masih- jadi belum di-launching gitu ya betul, Chef ya? Oke, masih oke. semoga sih di Maret ini kita udah bisa launching. Ini introduce aja, ini adalah ayam panggang Ciamis. Ayam bakar Ciamis. Ciamis, Aduh, ini berarti sesuai selera lidah kita nih ya, Betul, Nusantara ya. betul, Boleh kita langsung cicip nih Chef? Siap. Oke, baik. Coba. Ini bahan-bahannya apa aja nih Jadi Chef? ini, Sambil saya prepare ya. Ini ada basically kalau main ingredientnya ada baby chicken atau ayam baby, ayam anakan. Yang masih muda gitu ya Masih Chef muda. ya. Ya paling berat sekitar 600 gram, kita bagi dua. Lalu bumbunya kita pakai ada biasa bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit. Oke, Kita pakai asam jawa, kita pakai juga gula merah buat rasa manisnya. Bumbu-bumbu dasar dari rempah-rempah Indonesia lah ya, khas Udah ya. pasti. Pasti ya Chef ya. Terus kan nanti di sini ada side dishes-nya kita kasih urap. Oke, Jadi, side dish-nya ya. Jadi nuansa segarnya juga dapat, Betul. nuansa gurih dari ayamnya juga pasti dapat gitu ya Chef ya. Betul. Jadi kita coba buat Indonesian banget lah, dibikin seotentik mungkin. Dia kan tahu urap bener-bener sayuran yang seger banget ya. Betul, betul. Jadi kita bakar si ayamnya setelah kita ungkep sekitar 30-40 menit, kita bakar, lalu kita pakai saus disiram. Ini sebenarnya cocok juga ya, nggak hanya untuk yang dewasa tapi anak-anak juga. Karena gurihnya kerasa, juicy dari ayamnya juga masih kuat Dan dan, pedas- empuknya dapat. Betul. Terus pedasnya dia masih Pedas nggak manis. terlalu pedas. Betul, betul. Sekarang kita coba urapnya nih ya Boleh, Chef ya. boleh, siap. Side dish-nya ya. Heeh. Ini untuk proses memasak ini butuh berapa lama nih Chef? Whole, jadi whole. Ya. Ayamnya sendiri paling sekitar 40 menit, kalau bikin urap sih paling sekitar 10 menit lah. Nah yang menarik ini selain di grill ternyata diungkep juga nih Chef Betul, ya? betul. Berapa lama nih waktu yang dibutuhkan Itu untuk tadi dari proses awal nih, dari si bumbunya kita tumis segala macem, lalu si ayam masuk diungkep. Kita ungkep sih pakai api kecil ya, benar-benar si bumbu meresep. Itu sekitar 40 sampai 45 menit sih Pak. jadi dipakai api yang sedang Betul. gitu ya. Oke, oke. Api sedang. Kalau misalkan dari customer Banyan Resto ingin ditemani nasi gitu juga nggak bisa, masalah ya. bisa, Kan ini cocok juga ya dengan nasi Iya. yang hangat-hangat ya karena Waduh pasti itu. Apalagi suasana puncak dingin, nasi anget sama makanan ini kan memang kita konsepnya pengen pedes tuh membangkitkan selera makan. Jadi emang itu yang kita cari sih. Baik Chef, ini kayaknya enak banget. Nanti kita akan lanjut setelah podcast ini. Chef bisa ceritakan lagi nggak menu-menu lain yang disediakan oleh Banyan Resto apalagi nih Chef? Jadi Banyan Resto ini kan kebetulan kita memang open kitchen, open restoran ya. Jadi kita bener-bener lagi pengen cari konsep makanan yang nggak begitu berat tapi nggak begitu ringan juga. Untuk buffetnya sendiri kita buka breakfast, lunch, dinner, menu-menu yang bener kadang kita combine sih, ada Indonesianya, Indonesianya. ada Westernnya, ada Chinese-nya juga, ada Japanese-nya juga. Cuman kalau untuk menu ala carte kita lebih proper ke Indonesian sih biasanya. Indonesia. Karena demand-nya kita di bulan-bulan atau dari awal bulan sampai pertengahan tahun, demand-nya sih mostly Indonesian guys.
Jadi kita pengen bener-bener provide yang tamu yang Indonesia biar berasa di rumah lah Ya, makanan. homey ya, kayak rumah sendiri ya. Jadi tuan rumah di negeri sendiri ya, Betul. makanannya pun sudah lidah Nusantara banget Betul, ya. itu yang kita coba tonjolkan sih. Untuk harganya sendiri terjangkau nggak nih, Chef? Nah itu dia, untuk range harga sih kita cukup terjangkau. Cukup sih, Pak. terjangkau lah ya. Untuk ini aja kita jual 95.000, kayaknya masih worth it ya. Masih worth it sekali nih, apalagi porsinya juga cukup besar ya, cukup seperempat besar. ayam Ya, ya. bisa untuk 2 orang kan sharing. Oke. Chef, kemudian kalau untuk terkait masa pandemi nih, prosesnya sendiri seperti apa sih, Chef? Dan platingnya, kemudian tamunya harus seperti apa, bisa dijelaskan nggak, Chef? Kalau plating sih dari staff sendiri kita mostly harus pakai sarung tangan, Oke. masker segala macam. Kalau untuk buffet sih kita lagi provide untuk si tamu nggak ambil makanan sendiri. Jadi di beberapa station ini kita ada staff in charge satu. Jadi ketika si tamu minta kita serve. Andai pun memang si tamunya mau ngambil sendiri, kita provide sarung tangan. Ya, karena kita tadi juga makan sarapan, breakfast juga disediakan tuh ya sarung tangan, jadi betul-betul higienis. Dan nggak perlu khawatir untuk tamu-tamu menjaga kesehatannya gitu ya. Prokesnya juga kita jaga banget, sip. Baik. Nah, setelah kita makan main course tentunya kurang pas nih kalau kita tidak minum juga nih. Sekarang Chef, apa nih bisa diterangkan nih minuman kita kali ini apa Mas nih? Timur, jadi ini adalah salah satu signaturnya Banyan Restoran, namanya Banyan Tropika. Oke. Basically sih ini Banyan Tropika, berarti sesuai banget dengan ikon kita nih ya. Oh iya. Resto Banyan ini ya. Karena konsepnya banyan banget lah. Ini ingredientsnya apa jadi, Chef? Ingredientnya kita ada orange sun kiss, ada pineapple, lalu ada star fruit atau blimbing, sama simple syrup sih, dan ada daun mint. Ada daun mintnya juga. Dan ini sepertinya dingin, pasti seger banget ya, Chef ya. Iya, Coba ya, jadi memang semuanya tuh kita blend, berikut esnya juga. Segar. Dan ini kayaknya juga pas manisnya, karena nggak terlalu manis. Kalau menurut saya lebih cocok seperti itu ya, Chef ya. Karena kalau terlalu manis pun nanti kita malah tambah haus ya. Cocok kalau kita minum di saat panas, lagi panas ya. Betul, di siang hari seger banget. Jadi kan ketika datang capek bisa langsung kita minum Banyan Tropika ini. Oke. Jadi ingredientsnya dari nanas, belimbing, jeruk itu sudah kebayang nih pokoknya bagaimana segarnya nih. Betul. Teman Ruang Bos nih. Oke. Ini kalau untuk menemukan menu-menu seperti minuman ataupun Ciamis ini, ayam bakar Ciamis seperti apa sih, Chef sebetulnya? Sebenarnya kan chef itu kita benar-benar harus create something baru itu dengan cara biasanya banyak traveling sih, Pak. Jadi kadang-kadang kita main kemana atau cobain ke daerah yang memang ciri khas daerah makanan itu kita cobain buat jadi inspirasi atau buat jadi ini bisa nih kita create something di duplicate atau dibikin di hotel kita atau di restoran kita gitu. Jadi kadang-kadang dengan banyaknya traveling itu banyak referensi ke kita dan itu bakal jadi bahan kita untuk create beberapa menu yang memang bisa kita duplicate di restoran sih. Tentunya kan propose dari chef sendiri ke manajemen tuh butuh waktu ya. Nah itu bisa diceritakan nggak? Karena kan banyak sekali nih ya menu Nusantara yang eksotis gitu ya. Itu gimana Chef? Jadi biasanya ketika kita mau launching menu baru tuh bisa sampai 3 bulan Pak Mas Timur. Jadi prosesnya dari kita bikin draft beberapa menu makanan bisa sampai 30 atau 40. Langsung banyak ya. Banyak, nanti kita seleksi lagi. Ini masuk gak nih konsepnya sama Banyan Resto dan dimensi tamunya itu sendiri. Setelah itu kita seleksi, barulah kita test food. Biasanya kita test food dulu, kita benar-benar cari konsistensi rasa yang kita mau seperti apa gitu. Jadi setelah kita seleksi, kita test food, kita follow up ke manajemen. Setelah manajemen oke, baru kita photoshoot untuk di buku menu. Setelah dan kita bikin costingnya sih biasanya. Costingnya harganya berapa yang pantas untuk panjang lah dari draft sampai rilis ini bisa sampai 3 bulan. Prosesnya panjang, tentunya pasti menghasilkan menu yang berkualitas baik itu ya, Chef. Betul. Dan tentunya bisa dinikmati oleh semua kalangan itu gitu tujuannya. Ya. Oke. Kalau untuk proses icip-icipnya sendiri ini siapa aja sebetulnya sih, Chef? Biasanya sih kalau untuk food test biasanya dari
intern kitchen dulu. Intern Kitchen dulu. Kalau memang kita udah ketemu profile yang pas, baru kita sounding ke manajemen sih. Biasanya ada GM, sales marketing, FB service, FB manager. Karena kan at the end mereka yang jual makanan. Jadi mereka kita training product knowledge-nya juga. Ini tuh apa isinya, dan untuk yang alergi masih bisa makan atau enggak gitu. Jadi setelah mereka pick semua, baru kita rilis sih Pak. Oke, jadi pasti sudah sesuai dengan selera kita lah ya, karena sudah pasti di tes food tadi itu ya Chef ya. Baik, Chef, biasanya kalau untuk kalender event ke depan nih dari Banyan Resto sendiri, apa nih yang akan dihadirkan nih Chef? Oke, should be di bulan Maret ini kita akan rilis menu baru. Menu baru kita rilis. Berikutnya yang ini ya, yang bakar Ciamis ini ya, karena ini masih pre-launching ya. Yes, betul. Lalu kita ada, biasanya sih setiap 3 bulan kita ada promo juga. Sebenarnya kita di bulan ini tuh ada namanya promo soto tangkar. Jadi setiap 3 bulan kita propose menu untuk promo. Lalu paling selain itu ada beberapa event di tiap malam minggu kita ada regular barbecue. Wah, tuh menarik tuh ya, regular barbecue ya, tiap malam minggu kita penuhin makanan sampai di luar, kita ada barbecue sessionnya juga. Waduh. Dagingnya sapi atau ada daging yang lain nih? Ada slice beef, ada ayam, ada veal sausage, ada jagung, ada sosis juga, ada ikan bakar juga, ada seafood bakar juga. Jadi ditemani suasana malam di puncak yang dingin, cocok banget tuh ya barbecue tadi ya. Iya, terus kadang-kadang kita kasih ada menu Arabiknya juga, ada pasang shawarma session, ada pasta. Pokoknya malam minggu ini nanti dicoba, bisa datang. Kita ada promo Sobat barbecue. Ruang Bos cepet-cepet nih ya kalau malam minggu. Mantap. Mantap ya pokoknya di sini ya. Bisa datang ke Banyan Resto. Oke. Ada lagi nih Chef yang ke depan? Kan nanti menyambut Ramadan, biasanya mungkin ada gitu kali ya. Biasanya sih kita di bulan Ramadan kita ada promo Ramadan Night. Jadi kita coba propose untuk menu-menu yang relatednya sama Ramadan. Mulai dari dessertnya, dari appetizer-nya sampai main course. Kita biasanya propet menu Ramadan, dan beberapa kita adapt dari menu-menu Timur Tengah. Jadi orang datang tuh bener-bener dapat suasananya, ambience-nya juga dapat ya. Dapat setup-setupannya juga dapat. Ada beduk juga sih biasanya gitu. Oke. Jadi ambience-nya dapat, dan tentunya juga untuk iftar, untuk betul. Sahur pun bisa kita ada sahur, biasanya kita ada buffet juga untuk sahur. Untuk iftar ada buffet juga sih kalau untuk Ramadan. Mudah-mudahan kita semua bisa melalui ini dengan lancar, ke depan lebih maju, sukses ya Chef ya. Sama-sama. Terima kasih Chef telah menemani Sobat Ruang Bos nih untuk coba-coba icip menu spesial. Salam buat teman-teman. Baik. Oke. Demikian Sobat Ruang Bos, bincang kita kali ini semoga bermanfaat dan menambah wawasan. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir acara. Jangan khawatir, bincang Ruang Bos akan hadir dengan tema dan narasumber lainnya yang tidak kalah menarik. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, share, dan komen YouTube Ruang Bos. Dan akhirnya langsung dari Pesona Alam Resort and Spa Banyan Resto, saya Timur Arif beserta tim produksi Ruang Bos dan Chef Anggi Budiman pamit undur diri. Salam sehat selalu dan Ruang Bos. Oke, Bos.